Di tempat di mana para ahli terbaik dunia telah angkat tangan dan pergi, hanya satu orang yang tersisa. Bendungan raksasa dengan retakan sepanjang 50 meter, saat-saat kritis yang mempertaruhkan nyawa 3 juta jiwa. Semua orang mengatakan mustahil, namun dia tetap tinggal. Kisah mereka yang menciptakan keajaiban dengan tangan kosong, tanpa peralatan canggih, tanpa laboratorium mewah. Dari Sungai Nil hingga Laut Jawa, bagaimana pilihan seorang insinyur menggerakkan hati seluruh dunia? Jika Anda mendengarkan sampai akhir, Anda pun akan merasakan kehangatan yang menyentuh hati. Selamat pagi, saya Omar Alfairun. Ketika pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah Indonesia, langit seperti hendak kiamat menuangkan hujan. Dari bandara hingga lokasi bencana, seluruh jalan terendam air. Pemandangan dari helikopter sungguh mengejutkan. Bendungan Citarum di Jawa Timur. Struktur raksasa setinggi 85 meter dengan panjang 1,2 kilometer ini menampakkan retakan sepanjang 50 meter seperti luka yang menganga. Retakan ini bukan hanya di permukaan. Luka ini telah menembus hingga ke jantung bendungan dan terus melebar seiring waktu. Ini masalah waktu saja. Tidak mengherankan jika runtuh kapan saja. Itulah kalimat pertama yang saya dengar saat tiba di lokasi. Wajah petugas Kementerian Sumber Daya Air Indonesia dipenuhi keputusasaan. Wajar saja, selama seminggu terakhir para ahli dari berbagai negara telah datang ke lokasi, namun semuanya menyimpulkan hal yang sama. Tidak mungkin. Ahli bendungan Amerika menggeleng kepala. Butuh minimal 6 bulan masa konstruksi. Insinyur struktur Jerman menyatakan, tidak ada cara lain selain menguras bendungan sepenuhnya dan membangun ulang. Bahkan ahli pencegahan bencana Jepang menyimpulkan, tidak dapat diselesaikan dengan teknologi saat ini. Tapi, 6 bulan? Membangun ulang? Di mana ada waktu sebanyak itu? Di hilir bendungan, termasuk Jakarta Timur dan Surabaya, tinggal lebih dari 3 juta jiwa. Jika bendungan runtuh, arus air dengan kecepatan lebih dari 40 meter per detik akan menyapu bersih segalanya. Rumah, sekolah, rumah sakit, dan nyawa manusia. Yang lebih menyedihkan lagi adalah cuaca. Musim monsun mencapai puncaknya dengan hujan lebih dari 200 mm setiap hari. Ketinggian air bendungan semakin mendekati level bahaya, dan air terus merembes melalui retakan, semakin melemahkan struktur. Pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan keadaan darurat. Perintah evakuasi dikeluarkan untuk penduduk dalam radius 50 km dari bendungan. Namun mengevakuasi 3 juta orang secara realistis tidak mungkin dilakukan. Terlebih lagi, area ini juga merupakan kawasan industri penting Indonesia. Ratusan pabrik dan puluhan ribu lapangan kerja dipertaruhkan. Suasana di lokasi benar-benar putus asa. Bahkan teknisi Indonesia berkata, kali ini sepertinya benar-benar tidak ada jawaban, sambil menundukkan kepala. Namun, melihat mata mereka, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan keputusasaan, tapi semacam tekad untuk tidak menyerah sampai akhir. Dr. Fairun, apakah Anda benar-benar percaya ada solusinya? Ketika kepala lapangan bertanya, saya menjawab tanpa ragu. Saya tidak tahu, tapi saya rasa layak untuk dicoba. Saat itu saya belum tahu betapa kata-kata ini akan menjadi awal perubahan besar. Malam tiba, namun hujan tidak berhenti. Di bawah penerangan sementara, para teknisi Indonesia masih memeriksa kondisi bendungan. Melihat mereka, saya berpikir, orang-orang ini benar-benar berbeda. Meskipun dunia menyerah, mereka tidak akan pernah menyerah. Dan saat itu, saya juga memutuskan, mari kita lakukan sampai akhir bersama mereka. Keesokan paginya, retakan melebar lagi 2 cm. Waktu terus berlalu, dan waktu yang tersisa untuk kami semakin berkurang. Di lokasi di mana semua ahli terbaik dunia telah pergi, para insinyur muda Indonesia masih melakukan pekerjaan mereka. Tanpa peralatan terbaru, tanpa laboratorium mewah, benar-benar hanya dengan alat-alat dasar. Orang pertama yang saya temui adalah Budi Santoso, kepala lapangan, insinyur struktur muda berusia 35 tahun. Begitu melihat saya, dia berkata, Dr. Fairun, terima kasih sudah datang. Tapi ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Kondisi kami tidak baik.
Tidak seperti negara maju, kami tidak punya peralatan canggih, tidak ada fasilitas sempurna. Apakah Anda tetap tidak keberatan? Saat itu saya merasakan perasaan aneh. Dalam suara Budi bukan ada rasa malu, melainkan kepercayaan diri yang tenang. Seakan berkata, meski kami tidak punya peralatan, kami punya hal lain. Tempat kerja sementara yang ditunjukkan Budi benar-benar sederhana. Kantor darurat dari tenda, beberapa komputer tua, dan gambar-gambar yang digambar tangan. Namun mata orang-orang yang bekerja di sana memiliki sesuatu yang belum pernah saya lihat di laboratorium canggih manapun. Ini data analisis kondisi bendungan yang kami buat selama seminggu terakhir. Sri Wahyuni, insinyur wanita muda, menyerahkan berkas tebal. Data yang dihitung dan diukur langsung dengan tangan, bukan simulasi komputer. Begitu melihat sekilas data tersebut, saya terkejut. Meskipun tidak menggunakan perangkat lunak terbaru, analisis mereka luar biasa akurat. Yang lebih mengejutkan adalah cara mereka memahami karakteristik struktural bendungan. Bagaimana analisis seakurat ini bisa dilakukan? Ketika saya bertanya, Sri tersenyum dan menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tumbuh bersama bendungan ini. Kami telah mengawasinya sejak 20 tahun lalu ketika bendungan ini dibangun. Komputer hanya melihat data, tapi kami mengenal karakter bendungan ini." Mendengar kata-kata itu, saya menyadari yang mereka miliki bukan sekadar teknologi, melainkan pengalaman dan kasih sayang, serta rasa tanggung jawab. Keesokan harinya, ketika pergi menyelidiki bagian retakan yang sebenarnya, untuk mengukur retakan 50 meter dengan akurat, diperlukan pekerjaan berbahaya. Harus turun menyusuri dinding bendungan dengan tali sambil mengukur kedalaman dan lebar retakan secara langsung. "Terlalu berbahaya. Mari kita cari cara lain," kata saya, namun Budi menggeleng. "Dok, tanpa pengukuran yang akurat, tidak akan ada solusi yang akurat. Kami yang akan melakukannya." Dan mereka benar-benar melakukannya. Meskipun peralatan keselamatan hanya helm lusuh dan beberapa tali, para teknisi Indonesia menyelesaikan pekerjaan berbahaya itu dengan alami, seakan memperbaiki rumah sendiri. Melihat mereka tergantung di tali sambil mengukur retakan, hati saya terasa hangat. Mereka bukan sekadar bekerja, mereka bekerja dengan rasa misi untuk melindungi negara mereka, orang-orang mereka. Sore hari saya menyaksikan pemandangan yang lebih menakjubkan. Ketika pompa untuk menguras air dari bagian retakan rusak. Untuk perbaikan, diperlukan suku cadang khusus, tapi tidak ada suku cadang yang bisa didapat saat itu. "Bagaimana ini?" Ketika saya bingung, muncul teknisi muda bernama Agus. "Dak apa-apa, saya akan coba membuatnya." Dan dia benar-benar membuat suku cadang yang diperlukan dari bahan-bahan yang bisa didapat di sekitar. Meski tidak sempurna, tapi cukup untuk fungsi yang dibutuhkan saat itu. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Ketika saya takjub, Agus tertawa dan menjawab, "Kami punya tradisi yang disebut gotong royong. Artinya bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Jika tidak ada, kita buat. Jika kurang, kita bagi. Jika sulit, kita hadapi bersama." Malam itu, di penginapan sementara, saya tidak bisa tidur sambil berpikir, apakah yang saya pelajari selama 30 tahun di Mesir benar-benar yang terbaik? Apakah peralatan canggih dan sistem sempurna benar-benar yang paling penting? Selama beberapa hari bersama teknisi Indonesia, saya terus belajar hal baru. Mereka mengajarkan saya bukan teknologi, tapi hal lain. Yaitu apa itu semangat engineering sejati. Engineering adalah memecahkan masalah, tapi yang paling penting adalah motivasi dari pemecahan masalah itu. Untuk uang? Untuk kehormatan? Ataukah benar-benar untuk orang lain? Melihat para teknisi Indonesia, saya bisa memastikan motivasi mereka murni untuk orang lain, untuk melindungi tanah air mereka, keluarga mereka, tetangga mereka. Dan saat itu, saya juga menyadari, alasan sebenarnya saya datang ke sini. Bukan sekadar untuk memberikan teknologi, tapi untuk menjadi insinyur sejati bersama mereka. Mulai keesokan hari, saya benar-benar berubah. Tidak lagi ahli dari Mesir, tapi merasa menjadi rekan yang bekerja bersama Indonesia. Dan sejak saat itulah, keajaiban sejati dimulai. Pekerjaan serius dimulai pada hari ketiga kedatangan saya di lokasi. Kami tidak bisa menunda waktu lagi.
Retakan terus melebar sedikit demi sedikit setiap hari, dan karena hujan deras yang terus-menerus, ketinggian air bendungan hampir mencapai level bahaya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan teori yang saya bawa. Saya mengumpulkan semua teknisi Indonesia dan mulai menjelaskan teori dispersi tekanan hidrolik retakan. Inti dari teori dispersi tekanan hidrolik retakan sederhana. Menyebarkan tekanan yang terkonsentrasi pada bagian retakan bendungan ke berbagai arah untuk mencegah runtuhnya struktur. Secara spesifik, dengan memasang rangka baja khusus di sekitar retakan dan melalui sistem kabel yang terhubung ke rangka tersebut, tekanan disebarkan. Tapi ada masalah, kata Budi dengan ekspresi khawatir setelah saya selesai menjelaskan. Teorinya sempurna, tapi sepertinya sulit mendapatkan bahan yang diperlukan. Memang begitu. Dalam desain yang saya bawa, diperlukan baja khusus, kabel berkekuatan tinggi, baut presisi, dan bahan berkualitas tinggi lainnya. Tapi di Indonesia, saat itu tidak bisa didapat langsung. Berapa lama? Ketika saya bertanya, Sri menggeleng. Sepertinya minimal 2 minggu. Banyak yang harus dipesan dari luar negeri. 2 minggu. Kami tidak punya waktu sebanyak itu. Menurut perakiraan Badan Meteorologi, seminggu kemudian diperkirakan akan turun hujan lebih deras. Jika sampai saat itu masalah belum terselesaikan, saat itu Agus mengangkat tangan. Dok, apakah ada bahan lain yang bisa digunakan menggantikan bahan-bahan ini? Misalnya, daripada baja khusus, kita gunakan baja yang bisa kita dapatkan dengan cara menumpuknya beberapa lapis. Mendengar kata-kata itu, mata saya terbuka lebar. Kenapa tidak kepikiran dari tadi? Inti teori bukan pada bahan itu sendiri, tapi pada struktur dan prinsipnya. Benar, selama prinsipnya sama, bahan bisa diganti sesuka hati, kata saya dengan antusias. Mulai hari itu terjadi hal-hal yang benar-benar menakjubkan. Para teknisi Indonesia mulai memecahkan masalah dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Tidak ada baja khusus. Baja biasa dilas 3 lapis untuk meningkatkan kekuatan. Tidak ada kabel berkekuatan tinggi. Membuat dari beberapa tali kawat kapal yang dipilin. Tidak ada baut presisi. Dibuat langsung di bengkel besi lokal. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Awalnya saya juga setengah percaya, setengah tidak. Tapi melalui tangan para teknisi Indonesia, semuanya dibuat dengan luar biasa presisi. Yang sangat mengesankan adalah proses pemasangan sistem dispersi tekanan. Pekerjaan memasang rangka baja di kedua ujung, retakan 50 meter, lalu menghubungkannya dengan kabel untuk menyebarkan tekanan. Pekerjaan ini benar-benar berbahaya. Ketika saya khawatir, Budi tertawa. Para teknisi Indonesia naik turun dinding bendungan, dengan lincah seperti monyet sambil melakukan pekerjaan. Melihatnya saja sudah pusing, tapi mereka melakukannya dengan sangat alami. Namun masalah terbesar adalah waktu. Untuk memasang sistem dispersi tekanan sepenuhnya, butuh minimal 5 hari, tapi kami hanya punya 3 hari. Bagaimana ini? Ketika semua orang khawatir, Sri mengusulkan, bagaimana kalau kita kerja bergantian 24 jam? Dibagi tim siang dan tim malam, terus bekerja tanpa istirahat. Begitulah dimulainya kerja 24 jam non-stop. Siang 20 orang, malam 15 orang bekerja bergantian. Saya tentu saja ikut. Kerja malam benar-benar berat. Di bawah penerangan sementara, terkena angin malam yang dingin sambil melakukan pekerjaan presisi. Tapi para teknisi Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sama sekali. Kenapa bekerja begitu keras? Ketika saya bertanya, seorang teknisi muda menjawab, "Dok, keluarga kami semua tinggal di bawah sana. Istri saya, anak-anak saya, orang tua saya. Kalau bukan kami, siapa lagi?" Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa hangat. Bagi mereka ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah pekerjaan melindungi keluarga. Hari ketiga, akhirnya pemasangan sistem dispersi tekanan selesai, tapi ujian sebenarnya baru dimulai. Apakah sistem ini benar-benar akan berfungsi? Sekarang mari kita tes. Ketika saya berkata, ketegangan muncul di wajah semua orang. Teori 30 tahun dan usaha 3 hari, semuanya bergantung pada momen ini. Saat mengoperasikan sistem kabel, terjadi hal menakjubkan. Angka pada alat pengukur tekanan di bagian retakan mulai turun sedikit demi sedikit. Dan yang lebih penting, retakan tidak melebar lagi. Berhasil! Ketika Budi berteriak,
Saya terharu. Saya merasa bukan saya yang mengajari mereka sesuatu, tapi justru saya yang lebih banyak belajar. Keesokan pagi, hujan deras benar-benar dimulai. Kami semua mengamati dengan tenang. Apakah sistem yang kami buat bisa melewati ujian ini? Pukul 4 pagi, hujan deras seperti langit yang runtuh dimulai. Sesuai perakiraan Badan Meteorologi, hujan lebih dari 50 mm per jam mulai turun. Kami semua berkumpul di pos observasi sementara untuk memantau kondisi bendungan secara real-time. Ketinggian air naik, lapor Sri dengan suara tegang. Saat ini tersisa 2 meter dari level bahaya. 2 meter. Biasanya itu cukup aman, tapi sekarang situasinya berbeda. Bendungan ada retakan 50 meter, dan meskipun sudah dipasang sistem dispersi tekanan, tidak bisa dikatakan sepenuhnya aman. Bagaimana kondisi bagian retakan? Ketika saya bertanya, Budi memeriksa monitor lalu menjawab, "Sejauh ini stabil, sistem dispersi tekanan berfungsi." Tapi ketegangan memenuhi wajah semua orang. Secara teori memang sempurna, tapi ini pertama kali diuji dalam situasi ekstrim seperti ini. Seiring waktu situasi semakin serius. Pukul 8 pagi, ketinggian air bendungan naik hingga hanya 1 meter dari level bahaya. Kalau begini terus, sore hari akan melewati level bahaya, kata teknisi muda dengan khawatir. Saat itu saya mengambil keputusan. Mari mulai pelepasan darurat. Pelepasan darurat. Sengaja melepas air untuk menurunkan ketinggian air bendungan. Tapi ini juga pilihan berbahaya. Jika terlalu banyak air dilepas secara mendadak, bisa terjadi banjir di daerah hilir. Apakah peringatan untuk daerah hilir sudah dikeluarkan? Ketika saya bertanya, Budi mengangguk. Ya, siaran evakuasi sudah dilakukan. Tapi untuk memindahkan semua orang ke tempat aman, butuh waktu. Benar-benar pilihan sulit. Jika tidak melakukan pelepasan darurat, ada bahaya bendungan runtuh. Jika melakukan pelepasan darurat, ada bahaya banjir di daerah hilir. Tapi saya menilai banjir terkendali lebih baik daripada bendungan runtuh. Mari kita mulai. Ketika saya memerintahkan, para teknisi Indonesia tanpa ragu mulai membuka katup pelepasan. Aliran air besar mengalir melalui saluran pelepasan. Pemandangan itu memang spektakuler, tapi sekaligus menakutkan. Saya merasakan betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam. Pukul 10 pagi, tiba-tiba bunyi alarm berbunyi. Ada apa? Ketika saya cepat bertanya, wajah Sri menjadi pucat. Air merembes dari bagian retakan. Ini adalah sinyal yang benar-benar berbahaya. Meskipun ada sistem dispersi tekanan, jika air terus merembes melalui bagian retakan, struktur bisa melemah. Awalnya sepertinya bukan masalah besar, tapi seiring waktu saya menyadari keseriusan masalah. Jika air terus merembes, struktur internal bendungan bisa melemah dan menyebabkan keruntuhan total. Harus dimulai pekerjaan penyumbatan darurat. Ketika saya berkata, Agus maju dan berkata, "Saya akan turun dan melakukan pekerjaan penyumbatan langsung." Dan mereka benar-benar melakukannya. Di tengah hujan deras, Agus dan dua rekannya turun dengan tali ke bagian retakan. Yang mereka bawa adalah semen tahan air dan alat penyumbatan sederhana. Setelah 30 menit kerja berbahaya, kebocoran air bisa dihentikan. Sehari setelah hujan deras berakhir, media dari seluruh dunia mendatangi kami. CNN, BBC, NHK, dan banyak stasiun TV internasional berlomba meminta wawancara. Tapi dalam semua wawancara itu, saya mengulang kata-kata yang sama. Saya hanya memberikan teori. Pahlawan sebenarnya adalah para teknisi Indonesia. Wawancara pertama dengan CNN. Wartawan bertanya, "Dr. Fairun, bagaimana Anda bisa menyelesaikan hal yang bahkan para ahli terbaik dunia katakan mustahil?" Itu bukan pekerjaan saya sendiri, karena bekerja sama dengan teknisi Indonesia yang luar biasa. Kreativitas dan dedikasi mereka, dan yang terpenting, cinta pada tanah air mereka yang menciptakan keajaiban ini. Tapi teori dispersi tekanan hidrolik retakan Anda yang berperan kunci, bukan? Teori hanya teori. Yang menerapkan teori itu sesuai kenyataan, membuat yang dibutuhkan dari bahan yang tidak ada, dan melakukan pekerjaan berbahaya dengan mempertaruhkan nyawa. Semua itu dilakukan orang Indonesia. Setelah wawancara itu ditayangkan, bergema besar di seluruh dunia.
Orang-orang tersentuh cerita ini, terutama memberikan pujian atas dedikasi para teknisi Indonesia. Dalam wawancara BBC, saya mendapat pertanyaan lebih spesifik. Dok, apa yang Anda pelajari dari pengalaman ini? Selama 30 tahun bekerja sebagai insinyur saya, menganggap teknologi yang paling penting. Tapi kali ini saya sadar, yang lebih penting dari teknologi adalah hati manusia. Hati yang benar-benar untuk orang lain, tekad untuk tidak menyerah sampai akhir, dan semangat saling percaya dan bekerja sama. Inilah yang menciptakan keajaiban sejati. Apa yang paling berkesan saat bekerja dengan teknisi Indonesia? Mata mereka. Mata yang penuh rasa tanggung jawab, bukan ketakutan. Sikap mental, kalau bukan kita, siapa lagi yang membuat semuanya mungkin? Dalam wawancara NHK Jepang, pertanyaan lebih detail tentang aspek teknis. Apa inti dari sistem dispersi tekanan yang digunakan kali ini? Intinya bukan teknologi canggih, tapi penerapan kreatif. Para teknisi Indonesia menciptakan hasil optimal dengan sumber daya terbatas, menggunakan baja biasa berlapis daripada baja khusus, memanfaatkan tali kapal daripada kabel mahal, kreativitas yang benar-benar menakjubkan. Apakah teknologi ini bisa diterapkan di tempat lain? Tentu saja. Tapi yang paling penting bukan teknologi itu sendiri, melainkan sikap mental orang yang menerapkannya. Alasan berhasil di Indonesia, karena semua orang benar-benar ingin memecahkan masalah. Beberapa hari kemudian wawancara dengan media lokal Indonesia. Saat itulah yang paling menyentuh. Dok, bagaimana kesan Anda tentang Indonesia berubah? Awalnya saya pikir datang ke Indonesia untuk mengalihkan teknologi, tapi sebenarnya saya yang lebih banyak belajar. Belajar apa itu semangat engineering sejati, apa itu teknologi untuk manusia. Jika ada kejadian seperti ini lagi, apakah Anda akan datang lagi? Tanpa ragu saya akan datang. Tidak, sepertinya saya akan datang meski tidak dipanggil. Semua orang di tempat itu tertawa mendengar kata-kata saya. Tapi yang paling berkesan adalah jamuan makan terima kasih yang diadakan pemerintah Indonesia. Di acara yang dihadiri hingga presiden itu, saya mendapat pengalaman yang benar-benar menyentuh. Dr. Fairun, kata presiden, Anda tidak sekadar membantu kami, Anda memberi kami kepercayaan diri, menunjukkan bahwa kami juga bisa. Tidak, Yang Mulia. Saya hanya memastikan kemampuan yang sebenarnya sudah Anda miliki. Di tempat itu, saya menerima medali kehormatan tertinggi dari pemerintah Indonesia. Tapi yang lebih menyentuh adalah yang terjadi setelahnya. Budi maju dan berkata, Dok, kami juga punya sesuatu untuk Anda. Yang mereka siapkan bukan hadiah mewah, melainkan pot kecil yang dibuat dari tanah lokasi di mana kami bekerja sama. Di dalamnya ditanam bunga nasional Indonesia. Ini tanah dari tempat yang kita jaga bersama. Bawa ke Mesir, Dok, untuk mengingat persahabatan kita. Saat itu saya benar-benar terharu. Lebih berharga dari penghargaan atau pengakuan apapun yang saya terima selama 30 tahun sebagai insinyur. Hari terakhir, sebelum berangkat ke bandara, saya mengunjungi bendungan sekali lagi. Di tempat bekas retakan kini, sistem yang kami pasang berdiri kokoh, dan di sampingnya terpasang plakat kecil. Jembatan Persahabatan Indonesia-Mesir. Melihat plakat itu, saya menyadari pengalaman kali ini memiliki makna lebih dari sekadar memperbaiki bendungan. Menunjukkan bahwa orang dari negara berbeda bisa bekerja sama untuk satu tujuan, dan menunjukkan kekuatan besar dari kerja sama sejati. Saat perpisahan terakhir dengan para teknisi Indonesia yang menghantar di bandara, Agus berkata, Dok, yang kami pelajari kali ini bukan hanya teknologi. Semangat tidak menyerah, hati saling percaya, dan yang terpenting apa artinya benar-benar untuk orang lain. Sri juga menambahkan, yang Anda tunjukkan bukan sekadar transfer teknologi, tapi mentorship sejati. Kami juga ingin menjadi orang yang bisa membantu orang lain suatu hari nanti. Dan Budi berkata terakhir, Dok, kami sekarang yakin, Indonesia juga punya teknologi dan semangat yang tidak malu di hadapan dunia manapun. Melihat pemandangan terakhir Indonesia dari jendela pesawat, saya berpikir, alasan saya datang ke negara ini untuk memperbaiki bendungan, tapi sebenarnya saya mendapat hal yang jauh lebih berharga. Setelah pulang, Mesir juga menunjukkan perhatian besar. Universitas Kairo meminta kuliah khusus,
Kementerian Sumber Daya Air Mesir mengusulkan membahas rencana kerja sama teknologi dengan Indonesia. Dalam kuliah khusus, saya berkata pada mahasiswa, "Apa alasan Anda ingin menjadi insinyur? Untuk mendapat pekerjaan baik? Untuk uang banyak? Tentu saja itu penting. Tapi kalau ingin menjadi insinyur sejati, harus punya hati untuk orang lain." Yang saya lihat di Indonesia bukan teknologi canggih, justru kreativitas yang menciptakan hasil maksimal dengan sumber daya terbatas. Dan yang terpenting, rasa tanggung jawab. Kalau bukan kita, siapa lagi? Seorang mahasiswa bertanya, "Profesor, jadi perkembangan teknologi tidak penting?" Tidak, teknologi sangat penting. Tapi teknologi hanya alat. Bagaimana menggunakan alat itu yang lebih penting? Para teknisi Indonesia menciptakan keajaiban dengan alat terbatas, karena mereka punya tujuan yang jelas. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar yang tak terduga. Sistem dispersi tekanan yang dikembangkan Indonesia mulai diterapkan untuk perbaikan bendungan di negara lain. Filipina, Thailand, Bangladesh, dan beberapa negara lain ingin mengadopsi teknologi Indonesia. Yang lebih mengejutkan lagi, para teknisi Indonesia kini pergi membantu negara lain. Budi ikut proyek perbaikan bendungan Filipina. Sri memberikan konsultasi untuk pembangunan fasilitas pencegah banjir Bangladesh. Mendengar kabar itu, saya benar-benar bangga. Kini Indonesia bukan lagi negara yang menerima bantuan, tapi negara yang memberi bantuan. Setahun kemudian, Indonesia menghubungi saya lagi. Kali ini bukan masalah bendungan, tapi mengundang sebagai pembicara utama Konferensi Teknologi Pencegahan Bencana Asia pertama. Ketika kembali menginjakan kaki di tanah Indonesia, banyak hal telah berubah. Di sekitar bendungan tempat kami bekerja sama, telah didirikan Pusat Penelitian Teknologi Pencegahan Bencana. Dan di sana para insinyur muda dari seluruh dunia datang untuk magang. Dalam konferensi saya berkata, "Setahun lalu, saya pikir datang ke Indonesia untuk memberikan teknologi. Tapi sebenarnya saya yang lebih banyak belajar. Teknologi sejati lahir dari hati manusia. Anda semua yang berkumpul hari ini mungkin membawa teknologi terbaik dari negara masing-masing, tapi yang paling penting adalah untuk siapa teknologi itu akan digunakan." Yang diajarkan orang Indonesia pada saya sederhana. Sikap mental, kalau bukan kita, siapa lagi? Dengan sikap mental ini, masalah sulit apapun bisa diselesaikan. Di tempat itu saya bertemu Budi yang kini menjadi Wakil Kepala Badan Penanggulangan Bencana Indonesia. Sri telah meraih gelar doktor dan mengajar di universitas. Agus mendirikan perusahaan engineering sendiri dan berpartisipasi dalam proyek pencegahan bencana se-Asia Tenggara. "Dok," kata Budi, "pengalaman setahun lalu mengubah hidup kami. Kami sekarang bisa berkata dengan yakin, Indonesia juga bisa berkontribusi untuk dunia." Hari terakhir konferensi, saya mengunjungi bendungan sekali lagi. Sistem dispersi tekanan yang dipasang setahun lalu masih berfungsi sempurna, dan di sekitarnya telah dibuat taman indah. Di pintu masuk taman, berdiri monumen baru. Monumen itu bertuliskan kalimat yang sama dalam berbagai bahasa. Kekuatan sejati lahir ketika bersama, bukan sendiri. Dan di bawahnya tertulis dengan huruf kecil, November 2024, ketika dunia bilang mustahil, kami bersama membuatnya mungkin. Melihat monumen itu, saya menyadari, inilah wujud kerjasama internasional sejati. Bukan satu negara membantu negara lain, tapi saling belajar dan tumbuh bersama. Hingga sekarang, saya kadang mengingat saat itu. Para teknisi Indonesia yang mempertaruhkan nyawa menjaga bendungan di malam hujan deras. Dan perasaan haru yang saya rasakan saat itu. Ada banyak keajaiban di dunia, tapi keajaiban terbesar terjadi ketika orang benar-benar tulus untuk satu sama lain. Itu yang saya pelajari di Indonesia. Dan keajaiban itu terus berlangsung hingga kini. Di Indonesia, di Mesir, dan di seluruh penjuru dunia. Ketika pertama kali saya ke Indonesia, saya pikir sekadar pergi memperbaiki bendungan. Tapi sebenarnya pergi untuk belajar pelajaran paling berharga dalam hidup. Dan pelajaran itu kini saya bagikan, tidak hanya untuk saya, tapi dengan banyak orang di seluruh dunia. Kepada para teknisi pemberani Indonesia, dan semua orang yang mengajarkan saya, apa itu engineering sejati, saya sampaikan rasa terima kasih sekali lagi. Keberanian dan dedikasi yang mereka tunjukkan, serta cinta pada tanah air itulah wujud pahlawan sejati. Bahkan saat ini, di suatu tempat di dunia, ada orang yang menghadapi masalah yang orang lain bilang mustahil.
Tapi saya yakin, jika benar-benar bersama dengan hati tulus, tidak ada yang mustahil. Pelajaran terbesar yang saya dapat di Indonesia adalah ini. Teknologi ada untuk manusia, dan kekuatan sejati lahir ketika bersama, bukan sendiri. Dan saat-saat paling sulit sekalipun, hati yang tidak menyerah menciptakan keajaiban. Yang menyelamatkan 3 juta jiwa bukan saya sendiri, karena bersama semua orang Indonesia, sehingga mungkin terwujud. Dan keajaiban itu terus berlanjut hingga kini. Semakin banyak orang saling membantu, menciptakan dunia yang lebih baik. Anda juga suatu hari akan menghadapi momen pilihan, memilih jalan aman, atau mengambil risiko untuk orang lain. Saat itu ingatlah kisah para teknisi Indonesia. Keberanian dan cinta yang mereka tunjukkan bisa mengubah dunia. Cerita hari ini sampai di sini. Jika Anda mendukung dengan subscribe dan komentar untuk tanah air Indonesia yang tercinta, akan menjadi kekuatan besar untuk menjaga Indonesia. Besok saya akan datang lagi dengan kabar baik. Terima kasih.